Ya, kita masih bersama di RSDM Solusi Sehat Anda, menemani Dr. Dia Kurnia Mirawati, spesialis saraf konsultan, membahas diagnosis dini stroke ya. Tadi sebelum jeda ada pembahasan ya 4 jam yang sangat berharga di sini ya untuk memberikan pertolongan ya terkait dengan stroke ini. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi nih. Iya, jadi dalam waktu 4 jam itu sudah harus memasukkan obatnya. Ya. Dan ini khusus untuk stroke yang sumbatan, jadi yang pembuluh darahnya tersumbat. Mengapa perlu CT scan? Karena CT scan ini adalah istilahnya pemeriksaan baku emas yang bisa membedakan stroke tadi, apakah ini perdarahan atau sumbatan pembuluh darah di otak tadi. Karena kalau ada perdarahan, ada pembuluh darah yang pecah, ini tidak boleh dimasukkan obat yang tadi itu. Karena kan tadi prosesnya seperti diogrok-ogrok gitu. Nah, takutnya kalau kebablasan kan jadi perdarahan. Nah, kalau sudah ada perdarahan kan sudah jelas tidak bisa. Nah, ini maka harus segera CT scan. Kemudian awal itu CT scan ya? Iya, CT scan. Begitu datang ke rumah sakit kan pasti diambil darah. Semuanya dengan ditanya-tanya data-datanya bagaimana, kemudian dilakukan CT scan. Kalau semuanya oke, tidak ada perdarahan, itu yang terutama. Kontraindikasi utama untuk pemberian obat yang untuk melancarkan aliran darah tadi, semuanya oke, bisa masuk dalam waktu 4 jam, harus sudah masuk. Karena kalau sudah lewat dari 4 jam, itu efektivitasnya sebenarnya tidak ada ini, tapi efektivitasnya yang berkurang. Efektivitas obatnya? Iya, berkurang. Tapi kalau dalam waktu 4 jam, bagus. Dan ini di Rumah Sakit Dr. Muardi sudah dilakukan. Iya, jadi oleh karena itu kalau ada tanda-tanda FAST tadi, wajah yang merot, ada lengan kesemutan atau berat, kemudian bicara pelo, segera bawa ke rumah sakit. Di Muardi kami sudah bisa melakukan pemberian obat tadi. Itu untuk yang penyumbatan. Ya. Kalau di CT scan terus perdarahan apa tindakannya? Kalau ternyata ada perdarahan, kalau perdarahan itu ada di otak kecil, itu harus segera dilakukan operasi. Oke, baik. Operasi. Kita tahan dulu. Ada penelpon dari Sragen. Kita terima. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya. Saya Bu Anis, Pak. Ibu Anis, silakan. Gini. Ya. Saya itu sering berkeringat hanya separuh. Terus tangan sebelah kiri itu sering sakit dan kaki sebelah kiri sering sakit. Walaupun dalam aktivitas yang tidak banyak sekali, tapi kanannya tidak. Apakah itu termasuk gejala dini dari stroke? Terima kasih. Baik. Nyon Sewu, Ibu Anis, halo? Halo? Halo. Bu Anis? Iya. Ya. Ini dokter Nyon Sewu, Ibu ada darah tinggi? Tidak. Ibu ada kencing manis? Tidak. Ibu usia berapa, Ibu? Maaf kalau boleh tahu. 48. Jadi masih belum menopausa ya, Bu ya? Iya, masih menstruasi. Oh, guru, ya. Jadi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anis di Sragen. Sekarang kita ke Dokter Dia. Ya. Apakah ini tanda-tanda gejala dini? Bisa jadi. Kalau untuk lebih pastinya, saya sarankan segera datang ke dokter spesialis saraf. Boleh di Sragen yang dekat, atau kalau mau ketemu kami di Muardi, dokter-dokter saraf di Muardi cukup banyak, cukup handal ya, yang bisa mendeteksi. Tetapi bisa juga bukan sebenarnya, bukan stroke juga bisa, karena tapi tadi yang dikatakan tangan kiri ya, kalau tangan kanan itu sering ada dikatakan di sini ada jepitan saraf di sini, ya, yang itu biasanya guru itu banyak. Tadi kan Bu Anis tadi kan guru ya, nah, itu sering yang terganggu. Tapi bukan karena stroke. Kalau ini bukan stroke. Tapi kalau memang untuk lebih pasti ya saran saya tindak ke dokter spesialis saraf. Iya. Untuk lebih memastikan ya kondisi seperti itu ya. Kalau keringat itu juga tidak ada ya tadi ya. Tadi kan kita FAST itu kan tidak ada keringat. Tidak ada keringat. Iya. Tadi hanya face-nya, wajahnya, lengannya, bicaranya. Iya. Oke, jadi kalau keringat tidak. Kalau yang kiri tadi kan tangan sama kaki sering sakit, tapi itu hanya sebelah saja. Iya. Makanya ini bisa jadi sebenarnya. Tapi kalau melihat tadi faktor risikonya
ibu wanita kan yang sekarang kita mulai dulu faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi tadi. Kan ada 4 ya. Kalau kita di Indonesia ada 3. Dari usia 48 belum menopause ini masih ya relatif aman, relatif aman. Kemudian wanita tadi, kemudian saya enggak nanya ya tadi ada faktor keluarga yang ini apa enggak. Tapi kemudian tadi hipertensi tidak ada, diabetes tidak ada. Pada umumnya wanita Indonesia kan jarang yang merokok. Jadi kemungkinan besar sih tidak. Tapi kalau sekali lagi untuk memastikan ya lebih baik ke dokter. Oke, mungkin wanita zaman dulu ya Bu ya. Susul. Ya, ini tadi 48 tahun kan resikonya masih relatif aman. Iya, Jadi artinya kalau mungkin tahun-tahun berikutnya itu sudah tidak aman lagi gitu. Betul. Tadi yang saya katakan kalau sudah sudah menopause itu resikonya sama dengan laki-laki. Iya. Nah, ini yang perlu ya memang kalau wanita yang masih menstruasi masih dilindungi oleh hormon estrogen yang itu cukup melindungi pembuluh darah. Nah, ketika sudah menopause kan estrogennya turun. Nah, ini menjadi faktor risikonya menjadi sama. Oke. Kalau terkait dengan usia, sebenarnya apakah memang ada kejadian yang di bawah 40 itu sudah mengalami stroke semacam ini? Ada. Bahkan stroke bisa pada anak-anak pun bisa. Anak-anak bisa. Tidak selalu pada orang tua. Anak-anak, remaja, kemudian usia-usia 20-an bisa. Kalau yang seperti ini lebih karena apa? Kalau dari usia-usia yang muda semacam ini? Biasanya sudah ada kelainan pembuluh darah di otak. Ya, apakah mungkin sambungannya antara arteri dan vena yang nggak benar? Atau ada semacam varises tapi di otak. Nah, ini yang mungkin karena ya sudah ada cacatnya itu tadi di otak sudah ada pembuluh darah yang tidak benar sudah. Oke. Ya. Baik, ada Bapak Suradi di Gemolong. Kita akan terima. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Suradi, silakan. Betul. Silakan Pak, langsung. Saya sudah mungkin ada 4 atau 5 kali mendatangi Dr. Salaf, Dr. Sandi. Dr. Sandi waktu itu menyatakan saya ada gejala stroke ringan. Dari tadi yang saya dengarkan itu, saya salah satunya. Jadi omongan saya sekarang agak sulit. Langkah apa yang harus saya lakukan, dokter? Oke. Ya. Baik, cukup. Terima kasih. Cukup. Terima kasih Bapak Suradi untuk jawabannya akan disampaikan dokter setelah jeda. Kita akan lanjutkan lagi, tetap bersama kami di RSDM Solusi Sehat Anda.